Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah baik, Pak. Nah, sebelum kita masuki pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa untuk agama dan keyakinan kita masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Nah, baik. Sebelum kita akan memasuki tentang pembelajaran tentang peta, izinkan Bapak untuk melakukan presensi terlebih dahulu. Di sini siswanya ada 6. Yang pertama Muhammad Helmi. Yang kedua Muhammad Ryan. Hadir, Pak. Raditya Firmansyah. Sakit. Sakit. Radit sakit ya. Yang ketiga Laili Intan. Hadir. Yang selanjutnya Novi. Hadir, Pak. Laili Masudotun. Hadir. Berarti yang nggak masuk Radit aja ya. Ya. Oke, kita akan masuk ke materi pembelajaran tentang peta. Kalian tahu nggak sih apa sih peta itu? Mbaknya yang di pojok silakan. Apa sih peta itu? Gambaran permukaan bumi, Pak. Gambar permukaan bumi. Ada yang tahu lagi? Alat navigasi, Pak. Alat navigasi. Bener banget, gak ada yang salah. Nah, sebelum kita lanjut ke pengertian peta yang lebih mendalam, nah, Bapak akan memberikan tujuan kalian untuk belajar ini apa sih? Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian beserta fungsi peta. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi jenis-jenis peta beserta komponennya. Yang ketiga, peserta didik mampu memahami perhitungan terhadap skala. Peserta didik mampu membuat peta sederhana bersama dengan kelompok. Mungkin untuk poin yang terakhir ini kita akan lakukan di minggu depan. Nah, sebelum pengertian mendalam terhadap peta tadi, peta itu memiliki manfaat. Yang pertama, peta bermanfaat dalam berbagai aspek kehidupan, seperti untuk menunjukkan lokasi, mendapatkan informasi, membantu dalam analisis, dan yang lain-lain. Nah, selain itu, peta juga bermanfaat di dalam bidang transportasi. Yang pertama, membantu dalam proses perpindahan barang atau orang. Yang kedua, membantu dalam menentukan jalur darat, air, atau udara. Sudah. Nah, tadi kita sudah dibantu oleh Mbak Laili dan Mas Ryan tentang pengertian peta secara kecil. Nah, peta dengan pengertian secara aslinya adalah peta adalah gambaran permukaan bumi yang ditampilkan pada bidang datar. Peta dapat berupa gambar atau lukisan yang menunjukkan letak tanah, laut, sungai, gunung, dan sebagainya. Jadi itu adalah pengertian peta secara baku dan segi penguatan. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada komponen-komponen peta. Komponen-komponen peta itu ada banyak. Yang akan Bapak jelaskan ada 10. Yang pertama adalah judul peta. Siapa yang pernah lihat judul peta? Saya. Skala peta. Yang ketiga garis lintang. Yang keempat garis bujur. Yang kelima petunjuk arah. Yang keenam legenda. Yang ketujuh garis tepi. Yang kedelapan simbol peta. Yang kesembilan tahap pembuatan. Dan yang ke-10 inset. Nah, sebelum kita lanjut ke sini, tadi kan udah ada pengertian tentang peta. Bapak akan memberikan sebuah tayangan tentang pengertian peta secara singkat. Silakan disimak. Guys, ini adalah program asal-usul channel Historia.id. Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya ya. Berkat sifat dasar manusia yang memiliki rasa penasaran, mereka pun sudah mencoba untuk menggambar peta dari ribuan tahun yang lalu. Untuk mengetahui di mana mereka berada dan ada apa saja di luar sana. Peta bahkan sudah ada lebih dulu dibanding tulisan. Jadikan peta sebagai salah satu bentuk komunikasi tertua di dunia. Inilah asal-usul peta. Ini adalah peta tertua di dunia yang masih bertahan hingga kini. Peta ini dibuat orang-orang Babilonia sejak sekitar 500 sebelum Masehi.
Bentuk petanya sesuai dengan kepercayaan orang Babilonia bahwa dunia seperti kepingan CD. Di dalam peta ini terdapat gambar yang menyimbolkan gunung, pusat kota Babilonia, kota-kota lain, lautan, dan monster imajiner yang berada di luar pulau. Orang Mesir kuno juga sudah mulai menggambar lokasi pada selembar kertas papirus, salah satunya dibuat pada sekitar 330 sebelum Masehi. Peta ini dipercaya menggambarkan Danau Moris yang kini menjadi kota gurun pasir. Di dalamnya digambar pula dewa Mesir kuno bernama Sop, yang dipercaya mendiami danau itu. Peta tertua dari Tiongkok yang masih bisa diselamatkan terbuat dari sutra. Peta ini memperlihatkan topografi wilayah dinasti Han dan kerajaan Nanyue pada sekitar 168 sebelum Masehi. Siapa sangka salah satu peta milik orang Yunani yang tertua tercetak di balik koin perak. Berasal dari abad keempat sebelum Masehi, koin itu menggambarkan kota Efesus. Layaknya peta timbul modern, permukaan koin ini tidak rata karena menunjukkan rentang pegunungan dan lembah sungai. Ptolemeus adalah seorang astronom dari Alexandria yang dijuluki sebagai bapak geografi. Obsesinya untuk membuat horoskop yang akurat membuatnya harus menempatkan lokasi setiap kota di peta dunia. Ia pun lalu menemukan cara untuk membuat planet ini seolah rata ke peta 2 dimensi dan mulai membuat peta dunia yang memiliki 10.000 lokasi. Walaupun benua versinya tidak mirip dengan kondisi asli, ide dalam peta dunia versi Ptolemeus dan teknik pembuatan petanya hingga kini masih dirujuk. Tabula Rogeriana adalah peta dunia yang digambar oleh Al-Sharif Al-Idrisi pada 1154. Al-Idrisi menggabungkan pengetahuan dari Afrika, Samudra Hindia, dan Timur Jauh yang dikumpulkan dari para penjelajah, pedagang, dan pelayar. Peta itu kemudian menjadi peta dunia paling akurat hingga 3 abad setelahnya. Berkat idenya menempelkan 70 lembar peta buatannya ke bola besar berdiameter 80 inci. Al-Idrisi pun kemudian menjadi sosok kunci pembuatan globe. Perjalanan laut menjadi lebih mudah setelah 1569 karena Gerardus Mercator yang meluncurkan inovasi terbesar dalam pemetaan setelah Ptolemeus, proyeksi Mercator. Sebagai ahli matematika, ia mengembangkan proyeksi pemetaan yang lebih akurat dibanding peta lainnya. Selain membantu navigasi, ia juga mengubah cara melihat dunia. Pada 1570, atlas modern pertama diterbitkan oleh Abraham Ortelius. Atlas Ortelius merupakan instrumen paling akurat untuk menunjukkan bentuk dunia yang selama ini menjadi dugaan semata. Mulai 1800-an, foto-foto bumi sudah bisa diambil dari angkasa. Dengan adanya teknologi satelit dan komputer, kini hampir semua peta dibuat dengan metode pengambilan foto udara. Nah, pada barusan yang kalian lihat itu adalah video tentang sejarah peta. Nah, siapa yang tahu di mana peta pertama kali ditemukan? Saya, Pak. Silakan. Di Babilonia. Bener banget. Kenapa sih di Babilonia itu ditemukan asal usul peta? Karena masyarakat pada zaman dahulu itu memiliki sebuah ketertarikan atau rasa ingin tahu yang lebih, sehingga masyarakat Babilonia memunculkan atau membuat sesuatu agar bisa mengetahui bagaimana sih kondisi lingkungan mereka. Nah, pada akhirnya masyarakat Babilonia membuat sebuah bentuk bintang dan bulan. Dan pada akhirnya peta pertama kali ditemukan adalah di Babilonia. Nah, selanjutnya tadi kan Bapak sudah membahas tentang komponen-komponen peta. Bapak akan memberikan video pendukung untuk membahas tentang komponen-komponen peta. Yang kamu bikin satu chatting, waktunya Karito. Silakan disimak ya. Hai, jumpa Lagi bersama Studi Ilmu Sosial. Video ini adalah kelanjutan materi tentang informasi keuangan dari peta. Peta yang baik adalah peta yang menggambarkan semua kenampakan yang ada dan mudah diinterpretasi oleh penggunanya.
Untuk menyajikan berbagai macam informasi secara tepat dan akurat, peta membutuhkan unsur-unsur atau komponen peta. Komponen peta menjadi hal yang harus ada pada peta, karena dengannya peta bisa dengan mudah dibaca, ditafsirkan, serta tentu saja tidak membingungkan. Nah, pada kesempatan kali ini, Studi Ilmu Sosial akan menghadirkan penjelasan lengkap mengenai 11 komponen peta. Sebelum lanjut pada materi, Studi Ilmu Sosial mengajak kamu untuk like dan share video pembelajaran ini, dan tentunya jangan lupa subscribe channel ini agar membantu kami mengembangkan video pembelajaran yang lebih menarik lagi. Terima kasih, selamat belajar. Komponen pertama adalah judul peta. Judul peta untuk memberi informasi yang digambarkan serta tempat data tersebut diambil. Yang kedua adalah skala peta, yaitu angka yang menunjukkan perbandingan jarak antara peta dan jarak sesungguhnya di permukaan bumi. Komponen peta yang ketiga adalah garis astronomis. Garis astronomis terdiri dari garis lintang dan bujur yang mewakili ukuran derajat, menit, dan detik. Garis astronomis pada peta dapat memudahkan mencari lokasi. Komponen peta yang keempat adalah arah atau tanda orientasi yang dicantumkan untuk mengetahui orientasi peta, sehingga pembaca dapat mengetahui arah mata angin tempat yang dipetakan. Komponen yang kelima adalah legenda atau keterangan, yaitu memuat keterangan dari tanda simbol yang terdapat pada peta agar pembaca lebih mudah memahami isi peta. Komponen peta yang keenam adalah simbol peta. Tanda yang digunakan untuk mewakili kenampakan sebenarnya pada peta meliputi kenampakan alami dan kenampakan budaya. Kenampakan alami itu berupa sungai, gunung, danau, dan lain-lain. Kenampakan budaya adalah jalan, rel kereta, jembatan, dan lain-lain. Komponen peta yang ketujuh adalah inset. Inset dibuat untuk menjelaskan daerah pada peta, berupa peta kecil yang terdapat dalam peta utama. Pada contoh inset ini adalah Kota Denpasar, yang menjelaskan bahwa Kota Denpasar ada pada wilayah Provinsi Bali. Komponen peta yang kedelapan adalah warna. Penggunaan warna pada peta memiliki beberapa tujuan, yaitu menunjukkan perbedaan keadaan wilayah, seperti dataran tinggi ataupun dataran rendah.
Selain itu, menunjukkan kualitas dan kuantitas, serta memberi nilai keindahan pada peta. Komponen peta yang ke-9 adalah sumber data dan tahun pembuatan, yaitu sumber data dicantumkan supaya pembaca mengetahui data dasar pembuatan peta. Komponen peta yang ke-10 adalah lettering, yaitu tulisan atau angka untuk mempertegas makna simbol-simbol yang ada pada peta. Misalnya, nama ibu kota ditulis dengan huruf balok, sedangkan nama sungai ditulis dengan huruf miring mengikuti aliran airnya. Komponen peta yang terakhir adalah garis tepi. Garis tepi merupakan batas tepi peta dan berfungsi untuk meletakkan garis-garis astronomis beserta derajat-derajat, atau garis lintang dan garis bujur. Terima kasih sudah berkenan berkunjung dan menyimak video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan sahabat sekalian. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel Studi Ilmu Sosial. Terima kasih. Nah, Bapak barusan sudah memperkuat tentang 10 komponen didukung oleh video yang Bapak berikan. Nah, pada kali ini Bapak akan memberikan sebuah penugasan terlebih dahulu. Bapak akan memberikan sebuah LKPD yang kalian kerjakan dengan waktu 15 menit. Nah, mungkin Mbak Novi dan Mbak Intan bisa diperhatikan terlebih dahulu karena pembelajaran sedang berlangsung. Mohon izin Bapak akan membagikan sebuah LKPD. Untuk kelompoknya Bapak akan pilih. Jadi kelompok 1 Mas Helmi dan Mbak Intan, kelompok 2 Mas Ryan, Mbak Novi dan Mbak Laili. Untuk waktu mengerjakannya 15 menit. Enggak, jadi kan itu ada beberapa LKPD. Nah, setiap LKPD itu soalnya masing-masing. Jadi nanti kalian akan menarik kesimpulan. Jadi 3 soal itu akan kalian jadikan satu. Nanti salah satu dari kalian presentasi lalu menyimpulkan apa sih intinya dari soal ketiga ini, seperti itu. Ya, begitu. Bapak akan memberikan waktu berapa? 15 menit. Oke. 15 menit dimulai dari sekarang. Nah, kelompok 1 sepertinya bingung. Ada yang bingung? Ada. Yang nomor berapa? 1. Nah, bingungnya pasti yang di soal nomor 1 ini ya. Nah, jadi kalian di nomor 1 ini kalian jawab sesuai keadaan di sekitar rumah kalian. Seperti itu ya. Iya, Pak. Oke. Kelompok 2 ada yang bingung kan? Ini Pak, nomor 2 Pak. Nomor 2. Nah, jadi nomor 2 ini kalian bisa sebutkan fungsi peta dalam kehidupan sehari-hari, seperti itu. Sudah jelas? Nah, baik. Silakan melanjutkan pengerjaan. Gimana? Ini kan soalnya 3, kita kan Iya. cuma berdua. Oh iya, jadi yang 1 nanti bisa dikosongi. Jadi kalian mengerjakan soal nomor 1 dan 2, seperti itu. Terima kasih. Oke, kalian semangat. Bapak tunggu 13 menit lagi. Baik Pak.
Apakah sudah selesai? Ini Pak. Sudah selesai Pak. Sudah Bapak. Definisi. Sudah selesai? Sudah Pak. Oke. Kita langsung presentasi saja kalau seperti itu. Bisa dilakukan presentasi kelompok berapa dulu? 1 atau 2? 2. Silakan kelompok 2 terlebih dahulu. Beri tepuk tangan di kelompok 2. Silakan kelompok 2. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya, yaitu fungsi peta dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu sebagai alat navigasi, yang kedua itu memberikan informasi tentang topografi suatu area, yang ketiga itu membantu peneliti dalam memahami kondisi suatu daerah, dan yang terakhir itu mendokumentasikan situs-situs bersejarah. Itu sudah Pak. Bener banget, itu sudah mencakup sangat banyak fungsi peta dalam kehidupan sehari-hari. Beri aplaus untuk kelompok 2. Silakan dulu, terima kasih. Untuk kelompok 1 yang beda soal, silakan menyampaikan di depan. Dari kelompok 1 yang manfaat peta di kehidupan sehari-hari itu ini Pak, ojek online. Benar. Terus nelayan itu juga pakai kayak peta gitu buat Ya. itu. Terus pemadam kebakaran juga Ya. ya, sama sopir ambulan. Ya. Udah itu aja. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk. Nah, izinkan Bapak memberikan penguatan. Nah, dari soal kelompok 2 dan kelompok 1 yang saling berhubungan, peta sangat berfungsi untuk kehidupan kita sehari-hari. Karena peta secara gampangnya itu bisa membantu kita dalam berbagai aspek atau berbagai hal. Contoh mudahnya tadi disebutkan seperti Grab ya. Grab. Nah, Grab itu kenapa sih menggunakan peta? Karena di aplikasi Grab itu sendiri, Grab menggunakan peta untuk mengetahui titik kalian dijemput di mana dan di mana titik kalian diantarkan. Itu adalah contoh fungsi peta untuk kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya ke kesimpulan. Setelah melakukan pembelajaran tentang peta, apakah kalian bisa menyimpulkan apa sih yang kalian dapat dari pembelajaran barusan? Silakan angkat tangan. Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan kita belajar apa aja sih hari ini? Silakan angkat tangan. Coba. Silakan. Dari pembelajaran kali ini kita dapat menyimpulkan, kita dapat belajar apa itu peta, manfaat peta dari kehidupan sehari-hari, atau peta bahkan di lingkungan kerja Pak. Di Ya. kerja, di kehidupan sehari-hari seperti ojek online, gitu Pak. Tepuk tangan untuk Mas Ryan. Nah, selain itu pada pembelajaran hari ini kita juga mempelajari tentang komponen-komponen peta yang sedikit kita singgung tadi. Peta juga memiliki beberapa komponen dan memiliki fungsinya masing-masing. Di dalam video tadi sudah dijelaskan. Baik, mungkin cukup sekian pada hari ini. Tetap semangat, jangan pernah putus asa. Tetap sehat, mungkin tidak ada PR terlebih dahulu. Sekian, sebelum mengakhiri kita tutup dengan doa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.